Di Kung Anggur ini sendiri sekarang mungkin sudah ada 139 varietas. Dari 139 varietas itu kurang lebih ada 100 atau mungkin 120, 110 yang sudah berhasil kita buahkan. Memang beberapa buahnya masih belum maksimal, tapi kita sudah bisa tahu, bisa uji beberapa sudah valid gitu. Nah, sehingga dari beberapa varietas itu bisa kita simpulkan pada saat kita nanti akan membuat kebun, karena memang di sini untuk etalase. Nah, kebetulan hari ini juga ada Ibu Lina dari Dinas Pertanian Kabupaten Blitar bareng dengan teman-teman komunitas ke sini untuk manen beberapa varietas. Salah satunya tadi ada Tamaki, ada Gosvi, terus kita tadi ada Jupiter juga, terus ada kurang lebih tadi ada sekitar 8 varietas, ya. Terus diicip-icip dari setiap varietas itu ada keunggulan-keunggulannya. Nah, dari semuanya itu ada yang memang varietas yang dia unggul di dagingnya, unggul di warnanya, unggul di bentuknya. Tapi yang paling primadona tadi Tamaki, dia unggul di kualitas daging. Ada taste-nya, ada aromanya. Itu tadi begitu teman-teman cobain, rasanya enaknya luar biasa. Pesantren Miftahul Ulum Jatinam Kanigoro Kabupaten Blitar berkomitmen untuk melakukan penguatan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah secara konsisten tersebut memantapkan diri menjaga eko green dan eko pesantren. Antara lain yang dilakukan adalah menjaga ekologi pesantren dan lingkungan hidup yang seimbang, sehat, dan ramah lingkungan. Selama ini telah menjadi komoditas pesantren sehingga mengantarkan menjadi pesantren pelopor ramah lingkungan terus dilakukan. Ada ratusan varian anggur premium yang telah tumbuh dan berbuah sehingga banyak komunitas anggur yang datang silih berganti untuk belajar bertani anggur di pesantren ini. Aktivitas buah juga, misalnya kita untuk budidaya petik buah. Nah, satu pohon itu sebenarnya masa produktif itu bisa menghasilkan sekitar 20 sampai 30 dompol. Satu dompol itu rata-rata misalnya sekitar 500 gram atau setengah kilo. Itu 500 gram itu kita jual misalnya dengan harga 300.000. Berarti kalau 1 kilo itu harganya 600.000. Kalau ada 10 kilo aja udah 6 juta. Nah, itu produktivitasnya dari anggur itu luar biasa. Dan dari mulai kita menanam sampai itu bisa dipanen, itu kurang lebih antara 8 sampai 10 bulan sudah bisa dipanen buahnya. Nah, yang penting bagaimana pada saat teman-teman menanam anggur itu ada 2 konsep. Apakah itu dengan sistem teralis atau dengan sistem para-para, karena produktivitasnya juga antara teralis dan para-para itu juga berbeda. Jadi harus diperhatikan. Ini adalah salah satu cara menikmati anggur agar lebih terasa kenikmatannya. Setelah melalui proses panen ataupun buah anggur yang telah lama dipanen, sebelum dimakan, lebih baik disiapkan dulu air es di dalam wadah. Kemudian masukkan anggur dan rendam beberapa menit. Setelah itu bisa diangkat dan dinikmati, maka buah anggur akan lebih terasa nikmat dan krenyesnya dapat. Tips ini pun tidak banyak diketahui orang, namun sebagai pelopor pembudidaya anggur impor di Blitar telah lama dilakukan ini, sehingga tamu yang datang dan menikmati akan terus ketagihan untuk menikmati anggur kembali di Blitar. Dari 200 jenis varian yang ada di Miftahul Ulum ini nanti bulan Desember ada 60 jenis yang akan dipanen secara bersamaan, dan insya Allah nanti bulan Desember ini ada Pak Dirjen Hortikultura, Pak Direktur Buah dan Flori, dan terutama Pak Direktur Buah dan Flori ini sudah sering kali berkunjung di Miftahul Ulum ini
Bahkan Pak Irjen pun sudah pernah panen raya di Maftakul Ulum ini. Luar biasa. Ini adalah project leadernya di Blitar ini yang untuk pengembangan anggur. Kong anggur yang di Maftakul Ulum ini nanti kita semuanya petani bisa belajar di sana, bisa belajar di Dinas Pertanian, dan mudah-mudahan Blitar ini menjadi kawasan pengembangan anggur untuk Indonesia. Dengan trik khusus, tanaman anggur bisa juga tumbuh dengan produktif di daerah dengan iklim panas. Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki suhu varian yang cukup panas, terutama pada dataran rendah suhu harian berkisar 25 hingga 35 derajat Celcius. Menanam anggur di daerah panas juga membutuhkan perencanaan dan perawatan yang cermat untuk memastikan tanaman tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah berkualitas tinggi. Untuk teman-teman, jangan pernah ragu untuk budidaya anggur. Seperti yang saya sampaikan, bangsa pasarnya masih terbuka luas, dan untuk budidaya anggur itu saya yakin bisa menghasilkan benefit yang luar biasa untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat sekitar. Itu saya yakin bisa dilaksanakan, yang penting kita yakin bahwa ini bisa menghasilkan. Varietas yang ada di Kabupaten Blitar saat ini kira-kira kurang lebih secara keseluruhan yang dimiliki anggota itu sudah hampir ada 300-an varian lah ya, bahkan mungkin lebih. Salah satu contohnya di pesantren Maftakul Ulum ini, Kong Anggur Blitar, yang menjadi tempat kami sering melakukan kegiatan bersama, berkumpul dan berdiskusi dan belajar, khususnya untuk teman-teman komunitas Aspai Brantas Raya. Perlu saya sampaikan bahwa ini betul-betul kami dari dinas nantinya akan melakukan suatu langkah-langkah bersama-sama nantinya untuk pengembangan anggur di Kabupaten Blitar ini. Saya kira itu. Terima kasih. Semoga minta doa restunya, semoga apa yang kita rencanakan ini bisa berkembang dengan baik, betul-betul nanti meningkatkan kesejahteraan para. Pemirsa, harapan ke depan dengan adanya pembudidayaan anggur di wilayah Kabupaten Blitar bisa mengenalkan ke berbagai daerah, khususnya dengan adanya Kong Anggur. Akhirnya, Sedevi Ade mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.